Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Bintang Pamungkas dari program studi Teknik Mekatronika angkatan 2022 dengan nomor NIM 22049 dengan akhiran 04. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa pengertian penerapan rangkaian dioda, serta perhitungan dioda dan pengimplementasiannya. Nah, oke, penerapan rangkaian dioda. Dioda sebagai penyarah atau biasa disebut rectifier sirkuit. Ada beberapa kategori rangkaian penyarah dioda. Nah, yakni yang pertama, penyarah setengah gelombang atau biasa disebut half wave rectifier, atau yang kedua, penyarah setengah gelombang penggunaan transformator. Yang ketiga, penyarah gelombang penuh atau bisa disebut full wave rectifier. Yang keempat, penyarah jembatan atau bisa disebut bridgegate rectifier. Nah, lanjut, outlines. Rangkaian penyarah rectifier sirkuit. Selanjutnya, rangkaian filter power supply, rangkaian pemotong clipper, dan pembatas limiter. Selanjutnya, rangkaian clamper, rangkaian pengalih tegangan atau bisa disebut voltage multipliers. Nah, selanjutnya, penyarah setengah gelombang half rectifier. Gagasan ideal penyarah setengah gelombang seperti di gambar. Nah, di sini volt masuk atau inputnya VP in gelombang penyarah ideal, dan untuk keluarnya seperti ini, dan untuk masuknya seperti ini, dan untuk tegangannya gelombang sendiri keluarnya seperti ini dan masuknya seperti ini. Selanjutnya, prinsip dan proses penyarah HWR. Nah, seperti gambar rangkaian tersebut, V in di sini. Selanjutnya yakni menunjukkan tegangan maksimum dengan tegangan rata-rata seperti yang di bawah ini. VP out yang di atas, dan yang rata-rata yang menunjukkan setengah dari gelombang. Nah, selanjutnya parameter HWR. Tegangan rata-rata HWR VDC sama dengan VP per Pi sama dengan 0,318 volt Pi. Selanjutnya, tegangan efektif RMS HWR VRMS sama dengan volt Pi per akar pangkat 2. Selanjutnya, frekuensi keluaran F out sama dengan F in. Jadi keluarnya gelombang sama dengan masuknya gelombang. Tegangan keluar puncak atau pendekatan ideal dan tak ideal seperti yang di bawah ini. Volt P out nya ini sama dengan V volt P in. Ini yang ideal. Dan yang tidak ideal, volt P out sama dengan volt P in minus 0,7 volt. Nah, seperti di gambar ini contoh gelombangnya. Selanjutnya, tegangan puncak terbalik atau biasa disebut peak inverse voltage per PIV. PIV menunjukkan besarannya puncak tegangan terbalik atau biasa disebut reference voltage yang dihadapi oleh dioda ketika bekerja penyarah sebuah tegangan AC seperti yang digambar ini. Cara bekerja penyarah sebuah tegangan AC.
Selanjutnya, dalam penyiaran HWR, puncak tegangan terbalik akan membias dioda setiap setengah putaran gelombang yang besarannya dinyatakan PIV sama dengan volt Pout. Jadi keluarnya itu. Selanjutnya, contoh simulasi serta perhitungannya seperti yang digambar. Contoh simulasi dan yang di kanan ini contoh perhitungannya menggunakan alat perhitungan gelombang atau tegangan multimeter. Pernyataan: bandingkan hasil simulasi tegangan beban DC ini dengan hasil perhitungannya menggunakan pendekatan ideal dan tidak ideal. Selanjutnya, HWR dengan transformator. Skema dasar rangkaian HWR dengan transformator seperti yang digambar. Perbandingan lilitan primer dengan sekunder N1 per N2 dapat memberikan efek pada penentuan nilai tegangan rata-rata beban VDC. Nah, perbandingan lilitan transformator terhadap tegangan pada sisi primer dan sekunder dinyatakan sebesar V2 sama dengan N2 per Ni dikali V1, di mana V2 merupakan tegangan efektif RMS bagi input penyiara, sedangkan tegangan puncak di sisi sekunder dapat dinyatakan sebesar pendekatan ideal dan tidak ideal. Seperti yang di sini, yang dioda ideal VP sama dengan V2 per 0,707, dan yang tidak ideal VP sama dengan volt per 0,707 dikurangi atau minus 0,7 volt, sehingga tegangan rata-rata di beban VDC diperoleh sebesar VDC sama dengan VP per Pi. Selanjutnya yakni penyiar gelombang penuh atau biasa disebut full wave rectifier. Skema kerja rangkaian VWR seperti pada di gambar ini menunjukkan penyiar gelombang penuh. Nah, yang di atas ini siklus positif dan siklus negatif, menjadikan suatu gelombang ideal. Selanjutnya, proses dan prinsip penyiar VWR seperti yang digambar. Proses penyiar VWR yang di atas ini menjadikan volt keluarnya satu gelombang, dan yang di bawah ini menjadikan dua gelombang pemantulan. Selanjutnya, parameter VWR. Tegangan rata-rata VWR VDC sama dengan 2 VP per Pi. Tegangan efektif RMS atau VWR VRMS sama dengan VP per akar pangkat 2. Selanjutnya, frekuensi keluaran Fout sama dengan 2 Fin. Tegangan keluar puncak pendekatan ideal dan tidak ideal seperti yang digambar yang di sini. Volt out sama dengan volt in. Ini yang ideal, dan yang tidak ideal volt out sama dengan volt in minus 0,7 volt. Efektif dari perbandingan lilitan transformator, maka tegangan puncak diperoleh V out sama dengan NVP in per 2. Selanjutnya, tegangan puncak terbalik atau biasa disebut peak inverse voltage per PIV. PIV menunjukkan besarannya puncak tegangan terbalik reference voltage yang dihadapi oleh dioda ketika bekerja penyiar sebuah tegangan AC. Seperti yang digambar ini. Dalam penyiaran VWR, puncak tegangan terbalik akan membias dioda setiap setengah putaran gelombang yang besarannya dinyatakan PIV sama dengan 2 volt out. Jadi untuk keluarnya volt tersebut. Nah, di sini ada contoh simulasi
serta perhitungannya. Bandingkan hasil simulasi tegangan beban DC ini dengan hasil perhitungannya menggunakan pendekatan ideal dan tidak ideal. Penyiaran dioda jembatan bridge rectifier, proses tahapan penyiaran gelombang AC ke DC dari rangkaian penyiaran jembatan seperti pada di gambar, yang tadinya satu gelombang menjadi dua gelombang, yang disiarkan gelombang AC ke DC dari rangkaian penyiaran jembatan. Nah, tahapan lengkapnya seperti yang pada di gambar. Tegangan keluaran puncaknya dinyatakan sebesar volt out sama dengan volt in. Jadi pada saat masuk juga sama dengan pada saat keluarnya, dikurangi 1,4 volt atau minus 1,4 V. Tegangan puncak terbalik PIV sebesar PIV nya sama dengan VP out. Jadi PIV nya itu sama dengan VP out keluarnya. Nah, di sini ada contoh fisik dioda. Nah, di sini ada macam-macam dioda. Bisa dilihat ada yang besar dan kecil. Selanjutnya, filter power supply, penempatan dan fungsi filter power supply. Nah, di sini ada contoh penempatan dan fungsi filter power supply. Dari load ini menuju regulator, filter, rectifier, terus dialiri volt AC atau tegangan listrik. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, untuk filter input kapasitor, bentuk operasinya penyiaran HWR dengan filter kapasitor. Nah, di sini pengisian kapasitor mulai T0 second per detik, tegangan puncak VP in-nya. Jadi untuk tegangan per detiknya masuknya, volt masuknya. Nah, di sini proses pengosongan kapasitor mulai VP in second per detik atau T2 arus mundur dioda. Nah, yang di bawah proses pengisian kembali kapasitor mulai VC in atau arus maju dioda. Nah, tegangan triple puncak ke puncak ini dapat diestimasi besarannya melalui persamaan VR double P sama dengan I per FC, di mana F menunjukkan frekuensi ripple dan C menunjukkan kapasitor dan I menunjukkan arus DC beban. Nah, nilai frekuensi ripple ini tergantung pada jenis penyiaran yang digunakan, atau V out sama dengan V in, kemudian HWR. V out sama dengan 2 V in atau VWR. Faktor ripple atau bisa disebut dengan lambang R dapat dinyatakan dalam persen, yaitu sebesar R sama dengan VR double P per VDC dikali 100%. Untuk penyataan dalam persenannya. Nah, selanjutnya filter masuk atau Cook indikator kapasitor. Bentuk rangkaian dasar filter Cook dan rangkaian ekivalennya. Nah, seperti yang digambar ini ada rangkaiannya, ekivalennya. Tegangan AC keluarnya dapat dinyatakan sebesar V out sama dengan VC per XC per XL dikali V in. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan tegangan beban, arus beban dan tegangan ripple dari penyiaran setengah gelombang berikut ini dioda dihasilkan silikon. Nah, untuk solusinya tentukan tegangan RMS sekunder menggunakan rumus V2 sama dengan 120 volt per 5 sama dengan 24 volt. Kemudian tegangan puncak sekundernya
VP sama dengan 24 volt per 0,707 sama dengan 34 volt. Sehingga tegangan beban dapat dicari sebesar VL sama dengan VP dikurangi 0,7 volt sama dengan 34 volt dikurangi 0,7 volt sama dengan 33,3 volt. Arus bebannya IL sama dengan VL per RL sama dengan 33,3 volt per 5000 ohm sama dengan 6, mA. Jadi tegangan ripple-nya VR sama dengan 6,6 mA per 60 Hz 100 UV per 1,1 VPP. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang penerapan rangkaian dioda serta perhitungan pengimplementasiannya. Nah, sedikit penjelasan. Dioda merupakan komponen aktif dan tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya catu daya. Cara kerjanya yaitu menyiarkan arus listrik seperti contoh implementasi dari rangkaian konverter dari arus AC ke DC. Tugas dari dioda yaitu menyiarkan arus listrik 220 volt dengan komponen pendukungnya seperti trafo atau transformator, transistor, dan kapasitor atau kondensator atau biasa disebut elko. Nah, itu saja dari saya. Sekian, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.